Innal hamdalillah artinya sesungguhnya segala pujian, puji-pujian itu milik Allah. Yang lain miliknya juga enggak. Kalau selaras sama Allah baru dipuji juga dia. Kalau menyelisih Allah, nah terpuji dia, tercela dia, terhina dia. Bukan dipuji lagi dia. Kapan dia dipuji? Ketika serasi, selaras, menyocoi. Cocok dengan Allah dan Rasul baru oke dia. Tapi kalau nak cocok, enggak, terpujilah, terhinalah. Innal hamdalillah nahmaduh. Apa nahmaduh? Nahmaduhu, kita puji. Hu itu kembali kepada Allahu. Hu itu Allah wallah. Nahmaduhu wa nasta'in. Nasta'in apa arti nasta'in? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'inu. Nasta'in enggak juga tahu. Iyyaka na'budu enggak juga tahu. Al-Fatihah tahu. Apa artinya? Nasta'inu. Hanya kepada Allah kita na'budu, iyyaka na'budu wa na'budu wa iya. Panjang dunya enggak? Iyyaka na'budu atau iyyaka na'budu wa iya? Mana yang betul? Dipanjangkan dunya atau enggak? Biasa membaca Al-Fatihah dari maghrib tadi. Baca Al-Fatihah enggak? Salat maghrib tadi kan dibaca tadi enggak? Al-Fatihah ayat 4 itu. Iyyaka na'budu, panjangkan dunya enggak? Nah, dipanjangkan apa dipendekkan? Mana yang betul? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in atau iyyaka na'budu wa iya? Mana yang betul? Iyyaka na'budu dengan wa iyyaka na'budu dengan iyyaka na'budu wa iya. Yang mana benar? Dipanjangkan atau dipendekkan dunya? Ayo. Oh bingung. 17 kali sehari semalam dibaca. Nah coba dulu. Berarti masih direvisi nampaknya bacaan Al-Fatihah ya. Diajarkan Al-Fatihah lu ya. Al-Fatihah ini 17 kali sehari semalam nih. Iya. Coba hitung 17 kali ya betul enggak? Ya. Tes dulu. Kenapa kok 17 kali dibaca Al-Fatihah itu? Karena iya kena budua, iya kena usta'in itu. Itu waktu subuh itu kan kita ada 2 rakaat. 2 kali. 2 rakaat itu Al-Fatihah, terus 2 rakaat Al-Fatihah. Ya, berarti 2 kali Al-Fatihah dalam sholat subuh. Terus baru 2 baru. Zuhur itu ada 4. Nah, 4 tambah 2 6. Asar 4 juga. Nah, 4 tambah 4 tambah 2 10 tambah 3 tadi maghrib 13 tambah lagi isya insyaallah nanti kalau masih hidup kita. Masih hidup kita enggak di isya nih? Belum tahu. Insyaallah. Belum tahu kita hidup karena enggak dikasih tahu kapan meninggal kita ya. Kalau datang tamu tak diundang itu, tamu tak diundang lah tuh malaikat maut itu. Tamu udah pernah diundang dia? Nggak diundang tapi datang terus ngambil nyawa. Nggak tanggung-tanggung diambilnya, nyawa diambilnya. Takut nggak tuh? Takut. Kalau kita diambil nyawa boleh nggak 1 detik? Tunggu dulu 1 detik aja, boleh? Nggak. Mana dalil? Apa dalilnya lid? Dong lid. Fa iza jaa ajaluhum. Surah apa jualan enggak? Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Surah apa itu? Fa idza jaa ajaluhum, apabila datang ajal, ketentuan nyawa, ketentuan waktu habis. Ajal itu ketentuan waktu. Ajal waktu. La yastakhiruna sa'atan, tidak bisa diakhirkan, ditunda. Wa la yastaqdimun, tidak pula dicepatkan.
didahuluin. Takhir diakhirkan, ditunda tidak bisa. Tastakdim minta dicepatkan tidak bisa. Makanya orang bunuh diri, kalau dia belum waktu bunuh diri, walaupun tegak racun atau melompat ke tengah mobil untuk ditabrakin, dia nggak bisa juga. Belum waktunya. Belum waktunya, walaupun udah dilindas, masuk ke kolong, masuk ke roda. Ada nampak sama Midi, nampak kali digilas oleh roda, tapi tidak mati karena ajalnya nggak di situ. Belum sampai ajalnya. Iza ja'a ajaluhumnya belum sampai di sana. Makanya tidak bisa yastakdimun, didahulukan, dicepatkan. La yastakhirun, tidak bisa minta di akhir, ditunda. Wala yastakdim, tidak pula bisa dicepatkan. Jadi 17 kali ya? Dengan berarti sekarang baru 13 kali bro ya? Subuh 2, zuhur 4. Coba baca Al-Fatihah pakai irama cantik bisa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ayat pertama kan Bismillahirrahmanirrahim. Enggak, langsung Alhamdulillah aja. Di situ pakai Bismillah ya. Ada Bismillah. Itu Bismillah pembuka surat ya. Setiap surat itu ada kecuali surat surat yang nak pakai Bismillah Pak. Satu aja surat. Lupa. Surat Al-Bara'ah, surat Taubah, surat ke-9 dilarang pakai Bismillah. Kenapa alasannya? Pertama, Al-Anfal dengan At-Taubah itu satu surat, bercerita tentang perang dan hukumnya. Masih masalah perang itu, masalah itu dalam satu surat itu. Al-Anfal sama Yang kedua, Taubah itu adalah perjanjian Allah dan Rasul, tidak ada lagi kasih sayang sama dia. Pembatalan perjanjian, janji-janji tidak ada lagi di situ. Hukum perjanjian damai, tidak ada damai-damai. Islam itu bukan damai. Kalau ada orang bilang agama Islam itu agama damai, itu tak salah ya. Agama Islam itu sebenarnya agama apa? Agama tunduk, menyerah, pasrah, penghinaan diri kepada Allah Sang Maha Pencipta. Itu bukan damai. Tak ada agama itu damai. Itu Zuma pun salah itu, si Zuma itu. Yang mendebat Kristen banyak itu. Agama Islam bukan agama damai, bukan salom, damai. Agama Islam itu agama ketundukan. Tidak boleh peribadahan dikasih sama selain Allah. Harus tunduk dan patuh. Siapa yang menyerahkan ibadah, salah satu dari ibadah, itu syirik dan dihapus seluruh amal. Ngeri kan? Bukan damai di situ. Mana damai-damai? Nggak ada damai-damai. Masa Allah sebagai pencipta damai-damai sama manusia? Manusia damai, enak-enak dia aja lah. Aku sekarang menyembah nafsu aja lah, enak kali. Bagus aku tidur aja nih. Gak sholat subuh enak lagi, gak puasa enak lagi, kenyang enak, makan-makan. Gak sholat maghrib, aku ngantuk kali setelah sholat maghrib. Mana ada damai sama Allah ya? Mau sakit-sakit pun, mau mati pun masih sholat. Gak ada damai-damai. Cuman keringanannya aja dikasih. Kalau dia gak bisa berdiri, duduk. Gak bisa duduk, berbaring. Gak bisa berbaring, pakai isyarat. Ya kalau nggak bisa berbaring aja. Berbaring. Kalau nggak bisa berbaring dia nggak Berisyarat. Baca aja Allahu Akbar. Kalau berdiri dia matanya melek. Kalau sujud dia kayak gini aja, isyarat aja. Nggak bisa berbaring tidur dia, pakai gerakan mata aja, isyarat aja. Kalau nggak juga bisa, masih ada satu lagi apa? Disolatkan. Bisa ditambah nanti lagi. Ditambah atau dicukupkan? Tambahlah, nah. Kasihan kali. Sebentar kali baru. Nah, ini baru pembukaan ceramahnya udah.
Tambah lagi 10 menit. 10 menit atau 15 menit aja? Sampai koma. Hah? Sampai koma. Sampai koma aja. Begitu ya? Kasihan. Kalau Ada pelajaran besok? hmm? Ada tugas-tugas? Ah, Ami sebenarnya bukan apa, kan kasihan kali, sedikit kali belajar ya kan. 10 menit pun jadi ngantuk kali. Karena ngantuk kan? Ngantuk sedikit. Kopi ayo. Kopi hitam. Kami pun ngantuk juga nih, ngajar lagi, kerja nyangkol lagi. Bikin tenda lagi misalnya. Antar becak lagi. Pak Edi, Tuwo Edi. Banyak juga. Dilawan sama kopi, makanya kami minta kopi. Kalau capek-capek siang kan, bikin kopi sekali. Dari sekolah pun capek juga dia. Tidur dia situ tadi. Gak bisa beli kopi. Kalau tidak ada yang beli kopi, gak perlu minta membebani orangnya kan. Oke. Jadi sampai kiamat aja. Coba baca. Pinjam Al-Quran satu dulu sekali. Mana dia tadi? Coba biar Ami hafalkan aja tadi. Nah, ayat berapa tadi? Al-Imran ayat 160 atau 70 tuh? 175, hampir tamat ya, 2 surat. Apa keutamaan 2 surat ini? Nanti Ali Imran dan Al-Baqarah ini datang kepada penghafal ini, sahibnya yang menghafal Al-Quran Al-Baqarah, dan seperti gumpalan 2 awan. 2 awan nanti di akhirat datang menaungi ketika orang panas terik. Ngeri enggak? Di akhirat itu matahari 1 mil. Berapa 1 mil itu jaraknya? Kan sejengkal enggak. Itu salah tuh. Marjuh. Sejengkal bukan. 1 mil. Berapa 1 mil? 1 kilo lebih 2 kilo kurang. Berapa jadinya? 1,8. 1,8 terus 1,7 kilo, berarti 1.700 meter dari kepala antum. Kalau sekarang berapa jaraknya nih matahari dengan bumi? Berapa jutaan? Katanya 150 juta kilo. 150 juta kilo, wallahu alam, enggak tahu nih. Itu siapa yang sampai ke sana? Jauh itu kan? Iya. Kalau bulan berapa katanya kemarin? Kita yang tidak nggak tahu kita. Allah alam. Tapi yang jelas nanti ukuran matahari di kepala hanya 1 mil. 1 mil 1 kilo lebih, 2 kilo kurang. Antara 1,5 sampai 1,8, 1,9. Sejauh mata memandang itu 1 mil itu. Berani antum menengok batas mata. Apa batasnya? Kamu tahu, Lid? Dibilang batas mata memandang itu berapa? Jaraknya. Kemarin Ustaz Ahmad pernah bilang ketentuannya lah. Kamu harus tahu lah sikit. Tambah-tambah ilmunya. 1 mil itu sejarak mata memandang. Mata memandang itu kapan? Jarak paling jauh itu. Itu pernah nengok orang jalan kaki dari jauh, dari kejauhan jalan, kita tidak bisa membedakan orang itu arah berlawanan atau arah kepada kita, searah dengan kita atau dia berjalan menuju kita. Kita tidak nampak itu batasnya. Itu batas 1 mil itu, batas sejauh mata memandang. Tidak bisa kita bedakan apakah dia arah kita atau arah menjauh, atau mendekat atau menjauh, kan bisa nampak kan? Ini kita nggak bisa membayangkan saking jauhnya itu dia ini
menuju kita atau menjarak dari kita. Sama aja bentuknya. Kayak semut aja. Semut jalan dari jauh kan nggak nampak mau kemari atau mau lari atau mau mendekat. Nah itu jarak mata memandang. Ayo kita baca tadi apa? Surat 75. Fanqalabu udah. Innama zalikumus syaitan udah. Wala yahzunkal ladzina yusari'un udah fil kufri innahum la yadurullaha syai'an. Yuridullahu an la yaj'ala lahum hazzan fil akhirah wa lahum 'adzabun 'adzim. Innal ladzina ishtarawul kufra bil iman la yadurullaha syai'an wa lahum 'adzabun alim. Wa la yahsabanna allazina lagi ya. Bisa? Wa la yahsabanna alladzina kafaru Bayati Mumtaz. Ya. Wala yahsabanna alladzina kafaru. Mad jais. Berapa panjangnya mad jais? 5 harkat atau 2 steng. Steng alif. 2 steng alif. 2 setengah alif. Ulang lagi. Wala yahsabanna alladzina kafaru annama numli lahum khair. Belajar itu enggak? Sekolah. Ada gak gitu seni baca Quran MTQ, tapi orang apa MTQ biasanya orang umum itu belajar tilawatil Quran lah, tilawah. Beda dengan murattal. Kalau murattal kayak bacaan imam, kalau ini kayak bacaan MTQ nih. Terus walahum azabum muhin. Apa muhin? Tolong lihat muhin itu apa tuh? Azabun muhin. Mana kek? Muhin. Hina ada kamu hina. Dari hina itu asalnya muhin. Muhin itu berarti hina itu. Hina mimahin. Alam nakhlukum min ma'in mahin. Mahin itu hina. Bukankah kami ciptakan kamu dari air yang hina? Ma'in mahin. Surah apa? Alam nakhlukum min ma'in mahin. Mahin, muhin sama aja. Kalau mahin hina, kalau muhin orang yang menghinakan. Ya, muhin itu isim fa'il. Zat yang menghina yaitu Allah, atau azab yang menghina. Azabnya
sebagai fa'il, menghinakan azabnya. Merendahkan orang yang kena azab. Betul-betul hina dina. Bisa? Ayat dulu. Tes dulu. Kalau enggak 10 menit nanti bisa. Bisa ya? Coba tes dulu. Ami yakin enggak bisa nih. Coba tes dulu. Apa tadi awalnya? Wala yahsabanna. Awalnya pun enggak tahu asal. Berarti ngapalnya ketika hari ngaji aja ya. Kalau enggak ngaji ngapal. Ngaji sudah subuh ngaji. Mengulang murajaah. Murajaah lah yang penting, yang banyak. Namanya maghrib Maghrib. sama duha biasa. Iya. Apa sih? Wala yahsabanna. Oke. Nanti aja kita ada surah apa tuh? Alaikum syahida. Apa tuh? Oh. Ummatan wasata, surat itu mah Al-Baqarah ayat 142 itu. Saya kulu sufaha. Kok enggak mungkin hafalannya? Bahaya itu, enggak mungkin itu. Hafal tuh hafus kalau enggak mungkin. 142 lah habis saya kulu sufaha. Habis 142, habis saya kulu sufaha, berarti 143. Nah, terus apa lagi? Sayaku wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nasi wa apa lagi? Syahida. Nah, kan gitu. Coba tengok lagi ya. Wa kadzalika ja'alna, iyalah 142 lah. 143 lah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami jadikan kamu wahai umat Muhammad wasatan, umat yang pertengahan, umat yang adil. Litakuna syuhada, agar kalian itu menjadi saksi-saksi atas manusia. Kita ini saksi manusia nih terhadap umat-umat terdahulu. Kok bisa? Gimana caranya, Dalid? Kita umat belakangan menjadi saksi orang dahulu. Kenapa itu? Mana logikanya itu? Orang dahulu duluan meninggalnya, duluan lahirnya, duluan pula beramal meninggal juga. Tapi kita ini umat Muhammad dijadikan syuhada 'alan nas, saksi-saksi bagi manusia banyak. Gimana caranya? Logikanya gimana nih? Nggak nyambung lah ya. Biasa yang jadi saksi itu orang yang duluan kan, disaksikannya. Ini kita enggak ada. Pernah kamu dapat ilmu itu nak? Kita ini umat Muhammad ini adalah umat yang pertengahan. Allah jadikan kalian sebagai syuhada 'alan nasi. Wa yakuna rasul, dan menjadikan seorang rasul atas kalian sebagai syahid. Rasulullah sebagai syahid bagi sahabatnya. Sahabat-sahabat dan umatnya Muhammad itu sebagai saksi bagi seluruh manusia. Sejak dari umat Adam sampai umat Nabi Isa, sampai umat kiamat. Gimana caranya? Bagaimana ya? Lupa ya? Nggak kenal kamu ya? Bagaimana saksi ini? Kok jadi saksi dia? Padahal dia datang belakangan. Yang disaksikan orang dahulu-dahulu. Gimana nih? Pernah kamu mendengar tak gitu? Habis kasih tahu kamu dulu ya. Caranya gimana? Gimana caranya, Pis? Gak tahu. Caranya Allah menceritakan kisah-kisah para anbiya. Kisah-kisah para anbiya itu diceritakan bagaimana keingkaran umat Nabi Nuh, umat Nabi Ibrahim, umat Nabi Musa, umat Nabi Lut. Nanti ditanya, apakah telah kamu sampaikan? Apa jawaban mereka wahai para nabi tentang umatmu, tentang dakwah yang kamu sampaikan? Ajab dalam surat Al-Maidah ayat terakhir dah itu.
ketika para rasul dikumpulkan kemudian ditanya oleh Allah, apa yang dijawab oleh umat-umatmu tentang seruanmu? Begini kata Rasul itu. Siapa saksimu? Itu umat Muhammad saksinya. Kenapa umat Muhammad sebagai saksi? Karena Allah menceritakan, menurunkan kisah-kisahnya di dalam kitabullah. Dan kita tahu bagaimana kisah Nabi Ibrahim, kisah Nabi Musa dengan umatnya, kisah Nabi Nuh dengan Nabi Lut, dikisahkan seluruhnya seolah-olah kisah itu kisah Nabi Yusuf dan umatnya, saudara-saudaranya, seolah-olah kisah itu kayak di depan kita. Begitulah nikmatnya aja, nikmatnya kisah Allah Ta'ala ini. Seolah-olah kisahnya itu kita lihat sendiri di depan mata. Begitu hebatnya Allah mengisahkan tentang kisah Nabi Yusuf misalnya, kisah Musa dan umatnya, kisah Nabi Ibrahim dan umatnya, kisah Nabi Lut, kisah Nabi Nuh, kisah Nabi Muhammad diceritakan juga, ya. Bagaimana perang Badar, perang Uhud, perang Hunain, ya dikisahkan semua. Makanya kita sebagai umat Islam, umat yang adil, umat yang wasatan, dijadikan sebagai saksi oleh Allah untuk seluruh umat manusia. Yang alan nas asal bernama manusia, kecuali keturunan monyet Darwin aja. Kalau Darwin dia tidak mungkin manusia dia loh. Tapi kalau umat Nabi Muhammad itu manusia keturunan Nabi Adam pasti manusia. Oke. Demikian. Jadi wasata itu arti pertengahan. Silahkan lagi. Ayat berapa tadi? 5 menit lebih kayak ini ya. Udah 5 menit nih ya. Sebentar aja 10 menit juga jadinya. Oke. 100 berapa tadi? Wabima rahmatin hum darajat wa makana lin nabiyyin ayyahul huda wa la tahsabanna allazina qutilu sabilillah. Berapa lagi? 176. Ya. Wa la yahsabanna allazina kafaru annama numli lahum khairul li anfusikum. Coba. Innama numli lahum liyazdadu itsma wa lahum azabun muhin. Nah, gitu. Surah apa ini? Irama Ros ini. Wala yahsabanna alladhina kafaru annama numli lahum khairul li anfusihim. Walahum azabun muhin. Masuk irama syikah ayat selanjutnya ya. Maka Allah liyadharal mu'minina ala ma antum alaih. Maka Allah liyadharal mu'minina ala ma antum alaih. Nah, itu irama sikah ya. Tahu irama sikah?
Ya gitulah irama sikah. Ada jiharkah lagi, ada bayati penutup juga. Kalau sebelumnya tadi irama ros. Ros itu kayak rock, agak kencang ya, kayak irama Syekh Sudais itu. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لهم خير لأنفسهم Lanjut. Ma kana Allahu liyad'al mu'minina 'ala ma antum 'alaihi hatta yamizal khabitha وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء